Pada percobaan perpindahan kalor atau panas, terdapat beberapa bahan dan alat diantaranya kompor spiritus, selanjutnya gelas beker, spatula, termometer, korek api, dan kompor kaki 3. Dan selanjutnya terdapat juga bahannya, yaitu ada bahan dari mentega, air 100 ml, dan kacang hijau. Nah, yang pertama kita akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan penyangga atau kaki 3. Yang kedua kita siapkan kompor spiritus. Yang ketiga kita siapkan spatula. Yang keempat kita siapkan mentega. Yang kelima kita siapkan korek api. Nah, selanjutnya letakkan kompor spiritus di bawah kaki 3 atau penyangga. Selanjutnya kita ambil mentega secukupnya di salah satu ujung spatula. Letakkan spatula di atas penyangga atau kaki 3. Selanjutnya kita hidupkan kompor spiritus. Selanjutnya yang terakhir kita amati apa yang terjadi pada spatula dan mentega. Kita tunggu beberapa menit. Nah, dapat kita lihat pada mentega setelah dipanaskan. Setelah dipanaskan, mentega akan mencair, sedangkan spatula akan terasa panas ketika dipegang. Dan ini menandakan percobaan perpindahan panas secara konduksi ini terjadi karena adanya perpindahan panas melalui perantara. Setelah kita melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi, selanjutnya kita akan melakukan percobaan selanjutnya. Kita akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konveksi, di mana hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Dan di sini sudah tersedia alat dan bahannya. Yang pertama di sini ada penyangga kaki 3, kompor spiritus dan gelas beker, korek api serta bahannya, kacang hijau, dan air secukupnya. Nah, setelah kita menyiapkan semua alat dan bahannya, selanjutnya kita ambil gelas beker, lalu memasukkan air secukupnya sebanyak 100 ml. Kita ukur perlahan sesuai garis yang ada pada gelas beker. Nah, setelah kita memasukkan air sebanyak 100 mm pada gelas beker, tahap selanjutnya adalah memasukkan kacang hijau secukupnya kepada gelas bekernya. Nah, sudah cukup, secukupnya saja ya. Nah, setelah kita memasukkan kacang hijau pada gelas beker yang berisi air sebanyak 100 ml, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan kompor spiritusnya. Oke. Alat penyangga kaki 3-nya kita siapkan terlebih dahulu. Nah, kita letakkan gelas beker ini pada alat penyangga kaki 3 sebelum kita menyalakan kompor spiritusnya. Setelah kita meletakkan gelas beker, kita nyalakan kompor spiritusnya ya. Ya, kita harus berhati-hati dalam menggunakan kompor spiritus ini. Nah, selanjutnya kita letakkan pada gelas bekernya. Nah, setelah kita meletakkan kompor spiritus ini, kita tunggu beberapa menit
hingga air mendidih ya teman. Nah, mendidihnya kita ukur hingga 100 derajat dengan menggunakan termometer. Nah, kita tunggu sebentar ya, hingga 100 derajat pada termometer saat kita melakukan pengukuran. Kita amati air yang kita panaskan ini, yang kita didihkan ini, apakah kacang hijaunya ada suatu hal yang terjadi. Nah, kita amati baik-baik. Selagi kita mengamati, kita ukur suhu airnya hingga ukuran 100 derajat. Nah, di sini sudah menunjukkan angka 100 derajat, di mana hal yang terjadi pada kacang hijau ini, kacang hijau akan bergerak naik dan turun. Kacang hijau ini berarti menandakan adanya perpindahan panas secara konveksi, yaitu adanya perpindahan zat perantara, di mana proses terjadi pada kacang hijau ini yang bergerak naik dan turun, sementara air sebelum dipanaskan kacang hijau masih belum ada yang ke atas. Sedangkan setelah kita menunjukkan suhu air 100 derajat, ada beberapa kacang hijau yang sudah mulai naik turun. Begitulah percobaan yang kita lakukan dari percobaan perpindahan panas secara konveksi. Ada beberapa hal yang terjadi saat kita mengamati air di pada gelas beker ini, yaitu kacang hijau bergerak naik turun dan ke atas. Sekian dari percobaan perpindahan panas secara konveksi ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama, kita siapkan lilin. Yang kedua, kita siapkan korek api. Terus yang ketiga, kita siapkan telapak tangan. Nah, setelah lilin nyala, kita siapkan telapak tangan. Ini telapak tangan dingin ya. Mari kita dekatkan. Tuh. Tangan akan terasa hangat jika telapak tangan kita dekatkan ke lilin yang menyala. Tangan akan terasa hangat. Dari percobaan ini terjadi secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Perpindahan panas api berpindah ke telapak tangan tanpa perantara. Terima kasih.